Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor perbankan. Kita lihat dulu pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Sejak pada waktu kali ini kita memberitahu di IHSG terbentuk pola bearish flag di sini. Masih belum ada perbedaan dari arah pergerakan IHSG. Jadi saat ini setelah tembus dari pola bearish flag yang sini, dalam jangka pendek IHSG berpotensi untuk turun ke level 6.500 sampai kalau kita lihat di belakang ini level terendahnya di 6480. Akan tetapi kalau kita lihat di chart mingguannya, sebenarnya IHSG mempunyai support yang kuat di 6420 sampai 6500 karena ini imbas dari downtrend line yang kita tarik dari beberapa tahun silam seperti ini. Nah, jadi angka ini kita harus perhatikan baik-baik apakah bisa turun ke 6420 sampai 6500. Kalau memang bisa bertahan di sini, maka IHSG berpotensi untuk melanjutkan kenaikan dari kenaikan untuk pola inverse head and shoulder-nya. Kita ke saham pertama untuk perbankan besar kali ini adalah BBCA. BBCA ini saat ini di 8.100, 8.200 berada di support sangat kuat. Di sini all time high, lalu ditembus naik. Jadi saat ini kembali turun. Akan tetapi kalau kita lihat garis downtrend, uptrend yang terbentuk sejak ini malah sejak April 2020, maka BBCA juga mempunyai support kuat di 7.600. Nah, jadi kalau bisa turun ke 7.600, ini merupakan titik yang sangat baik untuk BBCA. Tapi kalau sudah di atas itu, sudah turun di bawah ini, sebaiknya di cut loss karena uptrend sudah selesai dan ada potensi untuk BBCA tertahan di 8.300, di mana BBCA akan membentuk pola bearish inverse cup with handle. Jadi itu yang kita waspadai kalau memang titik 7.600 ini tertembus ke bawah. Tapi untuk saat ini kalau untuk membeli jangka panjang bisa dicoba untuk 8.100, tapi harus diperhatikan level di bawah 7.600-nya untuk level stop loss. Berikutnya adalah BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Di sini kita gambarkan sebenarnya pola bullish di sini cup with handle, tapi karena sudah lewat di bawah 4.700 di sini, maka sudah tidak terbentuk untuk naik. Nah, untuk saat ini kita harus lihat support 4.300 karena kalau kita perhatikan ada kemungkinan besar BBRI akan tertahan di level 4.550-nya sampai 4.600. Nah, kalau dia turun dan kembali turun di bawah 4.400 ini, maka BBRI akan melanjutkan penurunan. Kita lihat juga di sini, ini uptrend sejak bulan Julinya sudah tertembus. Jadi masih terlihat tidak baik untuk BBRI saat ini. Berikutnya adalah BMRI. Nah, kalau BMRI sendiri pada waktu bulan Mei sampai bulan September membentuk pola rounding bottom ini dengan target penguatan hingga ke 10.800 sudah tercapai. Saat ini kembali berada di support kuat 8.900, 9.000. Ini boleh dicoba untuk titik beli. Jadi kalau memang bisa bertahan karena di sini terakhir kali itu 20 Februari 2018 menyentuh level ini. Nah, kalau bisa bertahan maka BMRI akan melanjutkan kenaikan. Kalau kita lihat mingguannya, ini masa depan masih cerah untuk BMRI. Jadi kurang lebih seperti ini untuk jangka panjang. Jadi kalau memang bisa bertahan di atas 9.000, nah maka BMRI berpotensi melanjutkan kenaikan. Angkanya adalah ke level 14.000. Tapi kalau kita kembali ke hariannya, kita harus waspadai dulu level 9.000. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah saham BBNI. Nah, BBNI sendiri memang mirip dengan BBRI, membentuk pola di sini cup with handle, tapi sudah tembus di bawah 9.200-nya. Jadi kita coba untuk membeli kembali di level uptrend line-nya.
Ya kalau BBRI sudah tembus, tapi kalau BBNI masih uh, berada di level uptrendnya di sejak Oktober 2021. Nah kalau level ini tertembus ke bawah, jadi sebaiknya keluar dulu. Kita lihat perkembangan berikutnya. Jadi ada support kecil juga di sini di level 8.400 di sini. Nah, jadi kalau sudah tembus di bawah ini sebaiknya keluar karena sudah tidak uptrend lagi secara garis. Kita lihat perkembangan berikutnya. Kemungkinan besar kalau memang sudah turun seperti itu, BBNI akan tertahan di level 9.200. Jadi di sini. Berikutnya yang terakhir adalah BBTN, Bank Tabungan Negara. Ini sebenarnya yang bearish terlebih dahulu di level 1350 sampai 1370. Ketika sudah turun di bawah ini pola rounding bottom dengan penurunan hingga ke 1100. Jadi diwaspadai dulu. Kalau memang ada pembalikan arah seperti ini, jadi sempat naik atau seperti ini, sempat naik lalu turun dan kembali naik, kita bisa kembali masuk di level 1350 di atas itu. Tapi daripada terburu-buru membeli di sini dan mungkin turun ke 1100 lalu turun kembali, sebaiknya kita tunggu dulu. Jadi ini tidak terlalu baik untuk BBTN. Nah, jadi secara umum saham perbankan ini tidak ada yang terlalu baik, jadi kita harus waspada. Ini juga akan menggerakkan IHSG turun. Jadi kita lihat juga kembali ke IHSG, apakah dia bisa bertahan di level 6420 sampai 6500. Kalau bisa, kita coba beli saham-saham perbankan besar di level support kuat. Jadi sekian saja, terima kasih, sampai ketemu.